Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulillah ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Amma ba'd. Tolong talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita yang membahas syarah kitab Tauhid, dan langsung saja kita sekarang masuk bab baru, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa yang mengingkari sesuatu dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu keterkaitannya dengan kitab Tauhid. Kenapa dimasukkan kitab Tauhid? Lamma kana tauhidu thalathata anwa'in. Ketika tauhid itu ada 3 jenis. Tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati wa tauhidul asma'i wa sifat. Yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Wa kana al-imanu billahi la yahsulu illa bitahaqquqi hadhihi thalathati. Dan keimanan terhadap Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan melaksanakan 3 perkara ini. Nabbahal musannifu bihadzal babi ala hadzal naw'i. Maka penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan kita dengan jenis ini, yaitu jenis yang ketiga. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Nah, kita diingatkan, ditekankan untuk mempelajari tauhid asma wa sifat di bab ini. Nah, liyubayyina hukma man jahadahu, untuk bisa menerangkan hukum siapa yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang pertama yang beliau bawakan, qala al-musannifu rahimahullah taala wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Tamamul ayah, qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan, dia adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku akan kembali. Nah, di sini Syekh Fauzan menjelaskan babu man jahada ila akhirih ay annahu yakfuru bidzalika. Ya, siapa yang jahada juhud itu artinya adalah kufur dengan perkara itu. Siapa yang mengkufuri tersebut? Siapa yang mengkufuri nama dan sifat tersebut? Dan di sini Syekh Fauzan menafsirkan, menyebutkan tafsirnya, wa hum yakfuruna birrahman. Hum huna, hum di sini adalah kuffaru Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy. Nah, yakfuruna birrahman. Monggo Mbah. Disebutkan bahwa orang-orang Quraisy mereka mengkufuri Ar-Rahman. Ya, mereka tidak mau beriman ya dengan Ar-Rahman. Ai yajhaduna hadzal isma. Mereka menolak, mengingkari nama Ar-Rahman ini. Ma'a imanihim billahi, ya, padahal mereka itu mengimani Allah. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka disebut Allah, mereka tahu, mereka mau menerima. Tapi ketika mereka disebut Ar-Rahman begitu, mereka tidak mau terima. Jadi yang dikufuri adalah nama Allahnya. Ya, nama dan sifat Allah Ar-Rahman itu, bukan Allahnya. Bisa dipahami ya? Nah, ya. Maka ketika kita membahas nama dan sifat Allah, nanti akan ketemu ya firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mereka itu tidak mau terima gitu dengan nama dan sifat Allah. Nah, kurang lebih begini nih, ya, konsekuensinya ataupun isyarat dari pembelajaran ini. Jadi kita nanti akan tahu ya orang-orang ya firqah-firqah yang tidak terima dengan nama dan sifat Allah. Jadi bukan kemudian Allahnya yang ditolak, bukan ya, tapi nama dan sifatnya. Masya Allah ya. Seperti orang-orang kafir Quraisy yang Allah sebutkan di sini. Taib. Kemudian Syekh Fauzan melanjutkan, Farrahmanu ismun min asma'illah warahmatu sifatun min sifatihi. Ya. Rahman itu adalah satu nama ya, dari nama-nama Allah, dan rahmah itu adalah sifatnya. Nah, di sini juga diisyaratkan oleh beliau Syekh Fauzan bahwa nama Allah dan sifat Allah ini
Ya, semacam ada perbedaan begitu. Nah, maka para ulama menyebutkan ya di antaranya apa yang pernah saya baca dari syarah Lumatul I'tiqad ya, kemudian dari fatwanya Syekh bin Baz juga ya. Jadi nama Allah itu adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menamakan Allah dengannya. Jadi kalau disebut nama ini, ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat itu adalah sesuatu yang melekat ya kepada nama Allah tersebut. Ya. Nah, jadi kalau bisa ya gambarannya, nama ini pasti mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sangat penting kita belajar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mau tahu gampangnya nama dan sifat Allah itu apa yang ada di awal-awal Al-Qur'an itu ada biasanya di situ ditulis 99 nama ya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Dan sangat penting sekali ya kita ini mempelajarinya. Nabi mengatakan ya dalam satu haditsnya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ya, sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ini bukan berarti pembatasan bahwa Allah itu memiliki 99 nama aja, bukan. Tetapi ini di antara nama-nama yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun Nabi jelaskan dalam hadis-hadisnya, ada 99 tersebut. Ya. Adapun ya nama Allah Subhanahu wa taala ya, itu nanti banyak hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tidak terhingga. Ya, bahkan nanti ketika Nabi ya, satu dalil diantaranya ketika Nabi ya, meminta syafaatul uzma kepada Allah di hari akhir nanti, Nabi menyebutkan nama-nama Allah ya, yang belum pernah Nabi sebutkan ya di dunia ini. Allah baru ajari Nabi besok itu ketika ditegakkannya kiamat, ketika Nabi hendak ya meminta syafaatul uzma itu. Nah, ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya banyak sekali. Namun ya kalau kita mempelajari 99 nama ini saja ya dikatakan Nabi tadi ya, itu sudah cukup bagi kita untuk masuk surga, gampangannya begitu. Loh, kok bisa? Ya, maka diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya, kalimat man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Ya, ini menunjukkan buah yang sangat besar dari mempelajari tauhid asma wa sifat itu sendiri. Kenapa? Bayangkan, siapa yang bisa menjaga nama dan sifat Allah, dia akan masuk surga. Ya, saya jelaskan dengan contoh. Ya. Beliau mencontohkan begini. Siapa yang bisa menjaga nama dan sifat Allah, dia akan masuk surga. Beliau contohkan begini. Ketika kita tahu Allah itu menamakan dirinya Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu yaitu maha mengetahui. Ya, maka konsekuensinya sifat dari mengetahui itu adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak. Ketika kita sadar, kita menjaga bahwasanya Allah itu Al-Alim, otomatis ya, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan di luar ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berani maksiat. Kita tidak akan berani melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Itu kalau kita menjaga satu nama saja, meyakini dan melaksanakan bahwa kita itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mengetahui. Nanti sama ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah itu Al-Basir, ya, Allah itu maha melihat, atau Allah itu As-Sami', Allah itu maha mendengar. Maka konsekuensi dari menjaga nama tersebut ya, kita akan menjaga seluruh ucapan kita. Ya. Kita tidak akan mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi dari perkataan-perkataan apapun, karena Allah Subhanahu wa taala ya mendengar ya seluruh ya apa yang kita ucapkan. Ini ya diantaranya ya. Maka beliau Syekh Abdul Razak ya mengatakan jangankan
menjaga 99 nama. Menjaga satu nama saja kita bisa masuk surga. Ya tadi beliau contohkan kalau kita benar-benar menjaga sifat Allah, nama dan sifat Allah Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui, lalu kita ya melaksanakan seluruh konsekuensinya. Nah, insya Allah perkara tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita ya yang bisa ataupun diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti lebih detailnya lagi ya kita akan pelajari ya di pelajaran setelah kitab Tauhid ini, yaitu akidah al-wasithiyah. Taib. Ya, kemudian kita kembali di sini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa." Qul, katakan ya Muhammad, raddan alaihim fi kufrihim birrahman. Katakan wahai Muhammad untuk menolak, mengingkari ya kekufuran mereka dengan Ar-Rahman. Huwa rabbi, ay Ar-Rahmanu azza wa jalla rabbi wa in kafartum bih. Ar-Rahman itu adalah Tuhanku, walaupun kalian menolak nama tersebut. La ilaha illa huwa, la ma'buda bihaqqin siwahu. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi la ala ghairihi, kepadanya bukan kepada yang lain. Tawakkaltu fawwattu umuri kullaha ilaihi wa tamattu alaihi. Aku serahkan seluruh urusanku kepadanya dan aku bergantung kepadanya. Wa ilaihi matab. Ya, marji'i wa taubati. Kepadanya lah aku kembali, tempatku kembali dan taubatku. Mana global dari ayat ini? Annallah subhanahu wa ta'ala yunkiru ala musyriki Quraisyin juhudahum lismihir rahman, bahwa Allah mengingkari musyrikin Quraisy akan keengganan mereka, akan kekufuran mereka. Ya, mereka tidak mau menerima nama Ar-Rahman. Wa ya'muru rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yarudda alaihim hadzal juhuda wa yu'lina imanahu bi rabbihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membantah ya mereka akan kekufuran, keengganan mereka mengimani Ar-Rahman ini, dan menyampaikan keimanannya kepada Allah dan nama-nama dan juga sifat Allah, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa yatawakkalu alaihi wa yurja'u ilaihi fi jami'il umuri wa yutabu ilaihi minad dunub, dan satu-satunya yang kita bertawakal kepadanya, kembali kepadanya, mengembalikan kepadanya seluruh perkara ya, dan kita bertaubat kepadanya dari seluruh dosa. Nah, jadi Allah perintahkan Nabi untuk menetapkan Ar-Rahman ini walaupun dikufuri oleh orang-orang Quraisy. Taib, munasabatul ayat lil bab, keterkaitan ayat ini dengan bab anna juhuda syai'in min asma'illahi sifat wa sifatihi kufrun, bahwa mengingkari salah satu dari nama ataupun sifat Allah ini adalah kekufuran. Ya, faedah yang kita bisa ambil, yang pertama, anna juhuda syai'in minal asma'i wa sifati kufrun. Ya, jelas seperti tadi ya, menolak satu saja ya dari nama ataupun sifat Allah ini kekufuran. Nah, ya, nanti insya Allah setelah ini akan saya jelaskan lebih detail lagi ya di hadis yang berikutnya ya, di dalil yang berikutnya, yaitu bentuk-bentuk penolakannya dan awal penolakan, awal kesesatan manusia dalam masalah asma wa sifat ini nanti insya Allah akan saya terangkan berikutnya ya. Nah, setelah ini yang kedua, wujubul imani bil asma'i wa sifat, wajibnya mengimani nama dan sifat Allah. Lalu yang ketiga, faedah ketiga, wujubut tawakkuli 'alallahi wa taubati ilaihi, wajibnya bertawakal kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Yang keempat, wujubu ikhlasil ibadati lillah, wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan untuk sementara ya yang bisa saya sampaikan ini ya, karena ini situasinya pagi-pagi sekali ya di tempat ini, dan biasanya ini sudah mulai banyak Pak Tani ya, nanti tidak saya disapain ya, jadi ya enak sih, tapi ya membuat terganggu konsentrasinya insya Allah. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, dan tolong ya ini dihafalkan ya, matanya dengan baik.
Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.